Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hakim hari Alhamdulillah ini? sehat Pak Hasan. Syukur, alhamdulillah ya Pak Hakim ya. Iya. Oke Pak Hakim, sesuai dengan rencana hari ini Bapak akan melakukan coaching terhadap teman sejawat nih. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal kegiatan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih. Oke Pak? Saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada coaching hari ini, coach dan coaching yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaian yang Bapak susun itu sudah sesuai dengan alur kereta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak itu bisa hadir penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach, serta bagaimana coach tersebut merespon, menggali dari coachnya. Dan jangan lupa menerapkan prinsip coaching ya Pak, untuk kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap Bapak. Terima kasih Pak Hakim. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi coaching saya, terutama pada mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan bisa hadir secara penuh pada saat kegiatan coaching yang nanti saya akan laksanakan, Pak. Ya. Terus selanjutnya Pak Hakim, kompetensi yang ingin dikembangkan, bagaimana yang secara spesifik itu ingin diobservasi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu pada pertanyaan yang berbobot. Ini yang saya ingin diobservasi di situ untuk bisa menggali apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa secara sadar menggali dari coach itu sendiri untuk bisa menampilkan sesuatu yang sebagai inti pada saat dia melakukan solusi permasalahan. Oh begitu ya Pak Hakim ya. Terus indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu melalui proses coaching ini seperti apa Pak Hakim? Yang kita ingin kembangkan itu ini Pak. Jadi indikator yang kita harapkan itu pertanyaan yang nanti pemantik yang saya ajukan ini bisa membangkitkan ide, bisa membangun gagasan, serta membuat rencana-rencana aksi dari coaching itu sendiri. Oh begitu ya Pak. Kemudian indikator pada saat coaching ini berjalan, ini saya berharap sekali coach mampu untuk bisa menghasilkan ide-ide gagasannya agar menjadi rencana aksi yang nantinya itu bisa menyelesaikan solusi permasalahan yang dia kehendaki. Itu yang saya inginkan Pak. Baik, sekian dulu Pak Hakim praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya. Makasih Pak Hasan atas waktunya dan atas bimbingannya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan coaching dengan baik dan lancar, dan mohon nanti arahan setelah kegiatan coaching itu sendiri. Siap Pak Hakim, terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Hasan. Assalamualaikum. Saya coachingnya nggih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hakim. Waalaikumsalam, Pak Muzi. Oke Pak, mengganggu waktunya sebentar nih Pak. Iya, ada apa ini? Kayaknya Iya. wajahnya ceria, tapi kayaknya agak sendu-sendu. Iya, betul Pak. Jadi beberapa pekan ini saya ada masalah sedikit Pak. Jadi beberapa saya kan mengajar 3 kelas, kelas 8A, 8B, dan 8C. Jadi ada satu kelas yang saya rasa itu agak saya kesulitan untuk mengendalikan atau bekerjasama dengan mereka Pak. Jadi mungkin itu Pak. Oh iya, ini Pak Muzi ini ada sedikit permasalahan ya. Iya, betul. Pembelajaran ini ada 3 kelas, kemudian satu kelas kayaknya yang lain lancar, ini kok kayaknya ada yang kurang pas ya. Nah, kira-kira menurut Pak Muzi kita ketemu percakapan ini rencananya arahnya kemana? Tujuannya bagaimana ini? Iya, saya mempunyai tujuan dalam setelah pertemuan kali ini saya mendapatkan semacam pencerahan Bapak, pencerahan tentang bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah saya ini Pak. Mudah-mudahan Pak Hakim bisa ya sedikit memberikan motivasi atau memberikan strategi dan sebagainya, atau memberikan masukan-masukan yang positif untuk saya ke depannya Pak. Oh iya, Pak Muzi ya. Kita tujuannya ada semacam ada solusi. Betul Pak. Ini Pak Muzi kira-kira bisa bercerita nggak? Ini kaitannya dengan kondisi yang dialami Pak Muzi saat ini. Ini kondisinya itu seperti apa yang dialami? Oke. Ya begini Pak, situasi dan kondisi di kelas 8C ini memang kelasnya agak sedikit gaduh Pak. Jadi itu dalam sikap saja kadang anaknya itu suka, kalau bahasa sini cemongan Pak. Oh iya. Jadi bahasanya juga bahasa, mohon maaf, agak kurang sopan. Itu dalam sikap. Dalam akademik juga kadang saya memberikan tugas itu dari sekitar 100% itu tidak ada yang masuk, hanya cuma beberapa anak saja. Hampir 90% itu tidak mengerjakan Pak. Iya, dan ini membuat saya bingung, ini apa yang salah, sedangkan di kelas lain tidak seperti ini Pak. Iya, mungkin tugasnya kok apa terlalu susah atau mungkin padahal mudah sama. Gitu ya. Saya berikan tugas itu sama, 8A, 8B, 8C itu sama. Nah ini satu kelas ini kok kayak cuek aja gitu, nggak mau ada kemauan untuk mengerjakan usaha itu Pak. Itu susah banget itu. Itu situasinya seperti itu Pak. Pak Muzi, kira-kira dari Pak Muzi yang ingin cerita ini menarik sekali nih. Saya lihat anaknya mungkin cemongan, terus secara akademik ini kayaknya tugasnya itu jarang untuk mengerjakan. Berarti memang ada sedikit motivasi yang kurang. Iya. Nah, dari itu Pak Muzi kira-kira itu melihat sesuatu yang kurang itu motivasi atau mungkin sikap, apakah dari cara kita menyampaikan pembelajaran atau mungkin ada faktor yang lain? Kalau faktor itu mungkin saya melihatnya faktor ini Pak yang dominan, karena background keluarga ya Pak. Karena mohon maaf, background keluarga dari kelas 8C itu kebetulan itu dari kampung atau desa yang pesisir, kayak di nelayan, orang tuanya petani, buruh. Jadi mungkin dari situ agak kurang perhatian dan sebagainya. Dari pendidikan juga orang tuanya kebanyakan, mohon maaf, pendidikannya ya petani, jadi kurang tinggi lah mungkin. Jadi mungkin dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa anak ini sebenarnya itu dari rumah itu kurang. Jadi berimbas ke dalam kelas. Oh iya. Ini dari faktor mungkin background keluarga. Background anak sendiri menurut Pak Muzi gimana? Mereka itu punya semangat atau mungkin dorongan atau mungkin kayaknya tuh harus dipompa terus atau gimana? Kalau dari segi anak sih, anak sudah mungkin sudah ini ya, sudah mau semangat. Dalam artian ketika mereka juga masuk juga tidak telat. Artinya ada semacam semangat dalam diri anak untuk bersekolah. Tapi mungkin karena memang lingkungannya kebetulan teman-temannya juga seperti itu, artinya ya buat apalah ngerjain tugas, nanti juga seperti ini mungkin
itu Pak. Jadi anak sudah motivasi sudah ada, hanya lingkungannya yang mungkin membentuk karakter seperti itu. Iya, jadi kayaknya lingkungan itu juga sebagai salah satu faktor ya Pak. Betul sekali. Ini kayaknya memang menangani anak itu nggak mudah ya belajar. Apalagi banyak. Iya, apalagi banyak dalam satu kelas dengan background yang bermacam-macam. Nah, dari seperti itu Pak Musi ini saya yakin ini Pak Musi itu punya ide atau punya gagasan bagaimana agar anak-anak yang tadinya itu kurang semangat menjadi semangat, kemudian yang tadinya orang tuanya nggak perhatian ya, ini bisa meningkat, terus karakternya ini bisa ada progres. Ini barangkali Pak Musi ini punya ide atau gagasan bagaimana cara meningkatkannya, ini kayaknya ada nggak ini? Ya sebenarnya ada Pak rencana saya, strategi saya, cuman nggak tahu ini apa ya sudah bagus atau belum. Nanti kalau misalkan nanti kurang bagus mohon diberi masukan. Yang pertama strategi saya itu saya akan coba mengingatkan kembali Pak ke anak-anak tentang motivasi yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Karena kan di awal kami sudah membuat keyakinan kelas, salah satunya itu tanggung jawab. Bahwa anak-anak itu harus bertanggung jawab, terutama dalam tanggung jawabnya sebagai pelajar, sebagai murid, mengumpulkan tugas. Itu mungkin saya akan meninjau kembali keyakinan yang sudah kami sepakati. Apa mungkin mereka lupa atau kita kurang memberikan motivasi lagi, mungkin itu satu Pak strateginya. Jadi mendiskusikan kembali tentang keyakinan kelas. Yang kedua berkomunikasi dengan wali kelas, karena bagaimanapun yang tahu paham betul tentang muridnya adalah wali kelas. Mungkin dari wali kelas mereka bisa nurut, nah jadi kan saya bisa titip pesan nih kepada wali kelas. Kemudian strategi yang ketiga saya berencana untuk meminta pendapat dari guru BK. Mungkin ada strategi lain yang harus saya kerjakan. Apakah mungkin guru BK bisa memberi semacam pelatihan masuk ke kelas, memberikan motivasi ataupun dan sebagainya. Dan itu strategi yang ketiga. Yang keempat mungkin yang terakhir, kalau bisa ada waktu saya mungkin akan membuat komunikasi dengan orang tua. Walaupun tidak semua orang tua, tapi setidaknya saya bisa mengetahui bahwa background orang tua benar nggak seperti ini. Apakah ini jadi penyebab utama atau tidak? Nah, mungkin itu 4 strategi saya. Apakah mungkin itu sudah bagus atau belum? Mohon masukannya Bapak. Iya, ini kayaknya sebenarnya sudah bagus sekali ya Pak. Ini sudah banyak mengingatkan dengan keyakinan kelas. Kadang-kadang yang namanya anak itu kalau nggak diingatkan kadang-kadang sering lupa. Kayaknya memang sering-sering harus diingatkan. Ini saya lihat ada komunikasi dengan wali kelas. Itu juga memang itu musikanya itu memang sangat mendukung sekali. Nah ini dari ini kayaknya memang barangkali sudah pernah ada kegiatan parenting nggak dengan orang tua? Kalau parenting sendiri itu secara global sudah ada. Sudah ya. Iya. Jadi ketika awal masuk, jadi kita sekolah pihak sekolah itu memanggil orang tua ke sekolahan. Itu ada semacam sosialisasi program sekolah plus parenting. Jadi kita meminta suatu dari pihak luar untuk memberikan parenting kepada orang tua. Ada. Dari wali kelas sendiri atau guru mapel ketemu dengan orang tua dalam tanda kutip anak yang agak sedikit nyeleneh atau mungkin sedikit itu kayaknya perlu dilakukan nggak menurut Pak Musi ini? Mungkin perlu ya Pak, terutama wali kelas, karena kan wali kelas kan sebagai ujung tombak di paling depan. Ketika ada anak yang memang menjadi satu semacam troublemaker, berarti ini wali kelas sudah kenal, sudah tahu, dan ini diatasi terlebih dahulu. Jadi mungkin kayaknya perlu itu Pak. Ini mungkin barangkali ada yang lain ini Pak Musi. Ini kan kelihatannya itu yang belum disentuh rencana aksinya adalah kaitannya dengan sikap semua. Nah ini kira-kira ada pihak-pihak Pak Musi nggak ini untuk bagaimana meningkatkan agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin dengan etika atau apa? Mungkin barangkali ada ide dari Pak Musi untuk lebih meningkatkan atau mengurangi untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau
sikap mungkin saya punya ide, salah satunya di samping saya memberi motivasi juga kepada anak, memberikan contoh kepada anak, juga saya ingin meminta satu teman sejawat dalam artian beliau itu mungkin guru agama. Nah, guru agama mungkin ketika mereka guru agama ini mengajar, saya minta tujuan diselipkan satu tujuan biar anak-anak itu dalam bertutur kata itu lebih sopan, lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. Kayaknya saya setuju sekali nih Pak Muji. Artinya rencananya sudah ada. Tadi Pak Muji sudah sedikit banyak. Mungkin ini perlu penegasan lagi. Di situ untuk istilahnya itu biar berhasil rencana aksi Pak Muji. Ini kira-kira itu Pak Muji, planningnya Pak Muji itu harus bekerja sama dengan siapa saja ini tadi? Saya perlu dukungan juga ya Pak. Nggak bisa bekerja sendiri. Bisa. Pasti yang terutama saya perlu dukungan dari wali kelas. Yang pertama, kemudian saya juga dukungan dari guru BK. Kemudian dukungan juga dari orang tua juga, karena kan orang tua juga harus ada komunikasi dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah dukungan dari kepala sekolah, karena bagaimanapun kalau kita membuat suatu kegiatan ataupun apa itu harus ada kebijakan atau tidak menyimpang dari aturan di sekolah. Mungkin beberapa pihak yang ikut membantu saya. Ini ya memang kita kerja sendiri Pak, mungkin ya Pak. Betul. Kita memang harus kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Pak Muji ini setiap rencana kan kepinginnya rencana itu berhasil ya. Betul sekali. Ini kira-kira Pak Muji memerlukan waktu berapa minggu atau berapa bulan sehingga yang Pak Muji harapkan dari mungkin tadi kondisi yang ada di level 6 atau mungkin kemudian itu Pak Muji ingin meningkatkan sampai di level 8 sehingga ini targetnya Pak Muji ini bisa tercapai. Saya punya keinginan, punya target kalau kegiatan ini, aksi ini berhasil, saya punya hanya mengikat waktu dalam jangka waktu 1 bulan. Itu ada perubahan. Yang dari awalnya katakanlah 5 karena memang sudah terperbaikan 5. Saya nggak muluk-muluk, hanya 8 saja itu sudah sangat tinggi sekali. Kalau nanti 9-10 itu sudah berjalan. Kalau sudah ada perubahan 3 level seperti itu, 5, 6, 7, 8, artinya berarti sudah berhasil. Tolak ukurnya, indikatornya. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 1 bulan mereka sudah berubah, berarti aksi itu sudah berhasil. Wah, bagus sekali nih Pak Muji. Saya lihat ini sudah lengkap ya. Artinya Pak Muji sendiri ini sudah tahu permasalahan yang ada, kemudian ada rencana-rencana aksi yang dilakukan, dan ada target atau indikator tercapaiannya itu. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini Pak Muji ini bisa meningkatkan ini dari yang tadinya itu 5 menjadi 8 atau 10 lebih. Mudah-mudahan. Kayaknya saya hanya turut mendoakan semoga Pak Muji lancar dalam melaksanakan aksi ini dan turut mendukung, semoga sukses. Terima kasih Pak Hakim atas masukan-masukannya, motivasinya. Ini memberikan saya pencerahan, saya jadi lebih semangat. Yang tadi awalnya saya bingung juga mau ngapain, hanya setelah diberi pencerahan, diberi insight, jadi saya lebih, wah ini berarti harus segera saya kerjakan. Monggo segera untuk dikerjakan, mudah-mudahan lancar dan meningkat. Terima kasih pendidikan kita ini. Siap Pak, terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam Pak Hasan. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah Pak Hakim, alhamdulillah sehat ini. Tadi Pak Hakim sudah melakukan coaching ya? Iya, dengan Pak Muji. Betul Pak, betul. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak Hakim. Alhamdulillah, kayaknya tadi bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Pak Muji bisa menemukan solusinya dan bisa dilaksanakan. Oh gitu ya, saya ini menanyakan ini Pak Hakim tentang hal-hal yang berkaitan dengan coaching yang panjenengan ini
Oke, monggo Pak, ikut. Begini Pak Hakim, dalam kegiatan percakapan coaching yang jenengan lakukan itu, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan itu seperti apa ya Pak Hakim? Indikator yang kita ingin kembangkan ini kan yang pertama kan kita berharap itu kita sudah sesuai dengan alur percakapan kita ya Pak ya. Kita mencoba untuk menggali tujuannya apa, terus mencoba untuk mengidentifikasikan situasi yang terjadi, bisa menggali kuncinya ini membuat ide-ide dan rencana aksi, dan harapan kita juga bisa komitmen dan bisa melaksanakan rencana yang nantinya akan dilaksanakan. Oh begitu ya Pak Hakim ya. Iya. Dari hasil pengamatan saya tadi, itu Pak Hakim itu sudah melalui proses yang sesuai dengan alur tirta ini Pak Hakim. Alhamdulillah ya Pak Hakim ya. Pak Hakim tadi sudah menggali permasalahan yang dialami oleh coaching dengan sangat baik, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Hakim ya, yang ditanyakan kepada coachingnya. Kemudian sebagai coach Pak Hakim tidak memberikan masukan solusi atas masalahnya, tapi Pak Hakim juga memancing untuk coaching menemukan jawabannya ya Pak Hakim ya dari masalah yang dialami ya. Pak Hakim ini sudah melakukan coaching dengan sangat bagus ini Pak Hakim. Wah, ini juga terima kasih ini. Kayaknya terlalu tinggi ini sambungannya. Iya. Oh iya Pak Hakim. Kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Hakim ke depannya berdasarkan hasil dari percakapan coaching tadi Pak Hakim? Iya. Ini kalau kita lihat dari percakapan coaching yang kita laksanakan ya Pak ya, memang kita juga perlu banyak latihan ini, terutama karena setiap permasalahan itu kan beda-beda, yang dihadapi oleh teman-teman ini kan berbeda-beda. Hanya kita berharap sekali, saya bisa berharap sekali agar saya bisa mengembangkan percakapan alur tirta ini dalam setiap coaching yang saya laksanakan. Ya luar biasa semangatnya Pak Hakim ya. Mudah-mudahan nanti Pak Hakim ke depan bisa melaksanakan percakapan coaching yang lebih baik lagi dan mengajak teman-teman sejawat untuk lebih bersemangat ya Pak Hakim ya. Terima kasih Luar Pak biasa. atas masukan-masukannya, dan mudah-mudahan masukan ini membuat saya bersemangat, dan mudah-mudahan saya bisa belajar terus berkaitan dengan coaching ini. Oke Pak Hakim, tetap semangat ya Pak Hakim ya. Siap Untuk Pak. konversasi kali ini saya cukupkan sekian Pak Hakim. Terima kasih atas waktunya Pak Hakim dan kesempatannya. Sama-sama, Tetap Pak. semangat. Mantap teman semangat. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam.